Kita lihat zaman Sriwijaya, Singosari, Majapahit, itu semua rumah rakyat menghadap ke sungai. Ya, menghadap ke sungai, karena sungai itu lalu lintas. Sekarang orang membelakangi. Rumahnya mereka ke jalan, buang limbahnya ke sungai. Jangan memberi kesempatan masalah hukum. Orang babat hutan gede-gede dibiarin, tapi orang yang mencari kayu api saja dimasalahkan. Halo rekan-rekan komunitas, selamat datang di podcast Communities Room bersama saya Izati Nisa, dan kali ini saya sudah kedatangan tamu dari sebenarnya ini sosok yang sudah pernah hadir nih di podcast kali sebelumnya gitu. Ada di segmen Policy Talk. Cuman di podcast kali ini kita akan membahas sisi lainnya dari Opa sebagai pegiat lingkungan. Selamat datang Opa. Terima kasih. Gimana kabarnya Opa, sehat? Baik, Alhamdulillah. Oke, mungkin dari rekan-rekan komunitas nih belum terlalu familiar nih bersama Opa Manila. Opa Manila merupakan seorang tokoh Indonesia yang memiliki segudang pengalaman. Salah satunya adalah sebagai sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden ya Opa di tahun 2014 sampai 2019. Mungkin Opa bisa perkenalkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan komunitas profil singkat dari Opa. Ya. Saya masih muda, dilahirkan tahun 1942, ya sekarang menjelang 82 tahun. Nah, terima kasih, itu aja pengalaman saya. Pernah susah makan, tapi tetap semangat. Masuk AMN, satu-satunya sekolah yang saya cari karena nggak bayar. Kalau masuk perguruan tinggi kayak di sini UGM nggak punya uang saya. Tapi bisa jadi, pangkat saya terakhir Mayor Jenderal, pernah jadi Komandan Pusat Pendidikan Polisi Militer, Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, terakhir menjadi karyawan Sekretaris Jenderal Departemen Penerangan. Keren banget ya Opa, udah merasakan asam garam kehidupan gitu. Oke Opa, mungkin boleh diceritakan kepada rekan-rekan komunitas ya Opa, selama ini apa aja sih kegiatan-kegiatan Opa yang berkaitan dengan lingkungan seperti itu? Ya, lingkungan ini kan sangat menghidupkan kita, membuat kita umur panjang, ya, udara kita tetap bersih, tidak ada banjir bandang, karena hujan yang diturunkan itu diresap oleh lingkungan kita yang baik, ya. Hutan yang dibabat itu akhirnya mengambilkan banjir bandang. Artinya lingkungan kita yang tidak dirawat oleh manusia dirusak oleh manusia juga gitu. Manfaatnya banyak. Dan untuk saya senang dengan lingkungan itu sejak saya masih kuat, ya, sekolah rakyat dulu. Kalau liburan sekolah keliling ke hutan-hutan, agak kuat dikit berani naik Gunung Batur, Gunung Agung. Sekolah ke Jawa, AMN di tentara, bisa naik Gunung Gede, Gunung Papandayan. Dan sekarang umur saya ini baru bisa sampai 2 tingkat saja, tingkat 1, tingkat 2, puncak udah nggak kuat. Tebingnya lebih kuat, dan saya lihat masyarakat kita ini kurang menjaga lingkungan, ya. Dalam perjalanan rute-rute yang sudah disiapkan itu banyak plastik, koran-koran, makanan, bungkus makanan, itu merusak lingkungan. Seperti saya katakan tadi, kalau lingkungan kita bagus, tanaman bagus. Tapi sejak awal tuh memang kadang-kadang pemerintah juga memberikan aturan untuk orang babat hutan, login, ekspor. Orang luar negeri perlu gitu, triplek apa gitu, kita jual login, murah sekali. Dibabatlah hutan kita.
Akhirnya apa? Ada banjir bandang. Kalau dulu nggak ada, karena hujan datang diresap oleh tanaman itu. Apa manfaat lingkungan tadi, pertanyaan Jati? Itu adalah kita segar, udara segar itu. Alam membuat kita hidup. Ya, sekarang ini saya bisa 82 ini karena saya menikmati yang segar gitu. Makin tinggi kita bisa naik, lingkungan itu kasarnya bintang lebih dekat. Tuhan tinggal menyapa saja gitu. Bahayanya juga banyak. Umpamanya kita tidur ada belerang, ada tumbang kayu bisa nancap di badan kita. Kita harus cari alam yang bagus, terbuka savana. Ada kayu rebah, kita tidur di sana, biasanya ular banyak di bawahnya. Jadi lingkungan ini harus bersahabat. Dan inilah salah satunya tujuan saya ke sini ini, untuk memelihara lagi lingkungan kita, laut kita yang biru, hutan kita yang hijau ya. Orang bilang si gunung itu, kalau gunung dilihat dari jauh kan biru enak gitu ya. Kalau keropos makin dekat makin jelek gitu kan. Kenapa? Dirusak oleh manusia sendiri. Oke, iya, memang banyak sekali fenomena-fenomena alam sekarang ya, Opa, karena memang akibat dari kerusakan lingkungan, banyak juga apa namanya pemanasan global dan juga kita bisa melihat bagaimana kerusakan itu ternyata tidak terjadi di daratan saja, tapi juga di lautan gitu. Bagaimana menurut Opa melihat fenomena-fenomena kerusakan yang ada di laut, Opa? Ya, untuk mencapai itu pada saat ini menurut saya yang perlu kita hadapi paling penting ada 3. 1, kebodohan. Apa yang kita lakukan untuk mengatasi kebodohan? Kedua, mengatasi kemiskinan. Yang ketiga, ketidakadilan. Kebodohan, makin bodoh kita, tidak akan menyadari apa manfaat pentingnya lingkungan yang baik. Membuang sampah. Kita lihat zaman Sriwijaya, Singosari, Majapahit, itu semua rumah rakyat menghadap ke sungai. Ya, menghadap ke sungai, karena sungai itu lalu lintas. Jalan tidak ada, hanya orang dengan perahu dan sebagainya. Orang-orang yang main di laut, di sungai itulah yang bisa hidup bagus. Sekarang orang membelakangi. Rumahnya mereka ke jalan, buang limbahnya ke sungai. Belum lagi nanti kita akan bikin dengan acara kita nanti ini, bagaimana sekarang hotel-hotel yang di pinggir laut. Mereka jual laut dengan pantainya. Pantainya putih, orang dengan laut bagus, tapi limbahnya. Hotel-hotel yang berada di sepanjang pantai, bagaimana caranya dia menyadarkan, membuat limbahnya yang bagus. Orang yang bisa mengerti ini hanya orang yang pintar. Kita coba lihat saja. Sekian juta rakyat kita, berapa yang hanya lulus SD? Berapa yang lulus SMA? Berapa yang lulus dari perguruan tinggi? Kakak sudah S2. Baru berapa orang? Kalau semua pintar, sadar manfaatnya, kita bisa menjaganya bersama-sama. Jadi peran pemerintah ini harus juga turun tangan. Jangan memberi kesempatan asal hukum. Orang bebat utang gede-gede dibiarin, tapi orang yang mencari kayu api saja dimasalahkan. Sekarang udah nggak lagi perlu kayu api, sudah ada gas, ada kompor, dan sebagainya. Jadi kebodohan itu salah satu juga akan menjaga lingkungan kita. Makin pintar kita sadar manfaat apa yang kita dapat. Ini tidak langsung. Kita kan tidak tahu udara yang kita hirup ini berapa, polusinya berapa. Sekarang bisa dihitung. Di ruangan ini berapa kita. Makin banyak orang, makin padat kita. Hanya orang pintar yang bisa. Belum miskin. Mereka lulus SMA tidak bisa menguruskan ke Gajah Mada, misalnya ke Diponegoro atau Erlangga. Bayar sekolah. Udah miskin, anaknya suruh beli seragam. Tiap tahun bukunya berganti. Waktu saya sekolah,
Buku saya yang saya sudah kelas 3, adik saya kelas 2 masih bisa pakai. Karena beda lagi, tiap tahun beda. Nah ini harus ditertibkan. Kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan. Baik, menarik sekali ya Opa. Memang tiga hal ini penting sebenarnya untuk mengatasi kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan saat ini ya Opa. Dan PSPD kali ini kan kita juga berfokus ya Opa kepada keberlanjutan lingkungan. Kita sudah berfokus sejak tahun lalu di mana kita fokusnya kepada ekonomi yang berkelanjutan. Iya, circular economy. Dan di tahun ini kita berfokus kepada ekonomi biru nih Opa. Singkatnya adalah ekonomi biru merupakan bagaimana kita bisa memberdayakan laut secara berkelanjutan seperti itu Opa. Dan menurut Opa ini bagaimana potensi maritim di Indonesia saat ini? Apakah sudah penjagaannya itu sudah maksimal atau pemanfaatannya sudah maksimal atau belum Opa? Laut kita paling bagus. Posisi strategis kita, Pasifik, Atlantik, ya, benua Asia, Australia, letak kita sangat strategis. Sekarang mengenai laut, apa yang ada dalam laut? Ada gas, ada minyak, ikan. Siapa yang menikmati? Belum kita. Nelayan kita hanya bisa 100 meter dari pantai balik lagi. Mereka bisa berbulan-bulan, tangkapannya bisa ditaruh, ada cold storage di dalam kapal, jadi bisa jual di sana, dia bisa kirim anaknya. Nelayan kita dapat 10 ekor pulang. Yang menikmati bukan kita. Itu dalam isinya, kandungannya dalamnya apalagi. Kenapa orang ribut ke Cina Selatan sekarang? Beberapa negara beribut karena dia belum tahu isinya apa. Bukan hanya ikan saja, ada sumber-sumber alam di bawah laut itu yang harus diselidiki. Menikmati siapa? Rakyat kita, ikannya. Orang berlibur di pantai, berjemur di pantai, orang bangun hotel. Nah sekarang tugas kita membuat kita pintar, sadar bahwa pentingnya lingkungan itu. Laut yang biru itu bukan tercemar coklat karena limbah-limbah kita sendiri. Coba lihat. Semua aparat, polisi, tentara bersama-sama pemerintah membersihkan pantai. Artinya masyarakat yang menikmati pantai itu tidak turut menjaga lingkungan yang baik. Ini perlu kesadaran. Gak mudah membangun kesadaran itu. Kita mulai dari ibu bapak terhadap anaknya, yang satu kampung, satu sumur, baru kita bisa bersama-sama. Iya, kesadaran itu penting ya Opa untuk menjaga lingkungan. Dan juga keseriusan PSPD ini kan tidak hanya terkait dengan kampanye mengenai lingkungan saja Opa. Cuman kita sekarang juga mencoba untuk memberikan edukasi melalui rangkaian kegiatan Circular Economy Forum yang sudah kita jalankan sejak Juli lalu. Dan dalam waktu dekat ini kita ada kegiatan rantai komang, reresik pantai, dan penanaman mangrove yang Opanya juga akan bergabung nanti ya Opa. Mungkin bisa diberitahu kepada rekan-rekan komunitas mengapa Opa mau ikut ke dalam rangkaian kegiatan rantai komang ini Opa? Ya, saya kan punya angkatan lulus 64, nggak banyak, sudah kelas 8 ini, males itu. Sudah jadi MC semua, ngomong cucu. Saya juga punya cucu saya 5, malah yang besar sudah S2 sekarang, di Belanda 1, di Spanyol 1. Tapi usaha kita, apa yang kita lakukan, saya bersyukur Tuhan masih berikan waktu pada kita. Apa yang kita berikan? Memberikan kesadaran. Hanya orang-orang yang punya kesadaran lah kan turut membantu. Kalau dia tak punya kesadaran, saya enaknya buang. Tetapi peran juga pemerintah, sampah yang ada itu dikemanain gitu. Sekarang lihat tempat pembuangan akhir TPA terbakar, bau. Karena masyarakat juga nggak mau terima sampah dibakar. Artinya apa? Pemerintah jadi. Pemerintah lain di Jepang misalnya, saya datang sana, sampah itu tidak bau. Diambil dari perumahan, swasta ada, pemerintah ada, sudah jadi bermanfaat. Bisa untuk reklamasi. Pelabuhan yang dangkal itu bisa dijadikan daratan ya, dan bersih.
Misalnya di Kyoto, di mana saya berkunjung itu, sampah tuh dimakan. Kenapa tidak? Memang ada masalah kalau kita bikin penggilingan sampah, asapnya itu berbahaya. Tapi bagaimana menghilangkan bahaya itu ada ilmunya. Bagaimana caranya itu. Jadi kembali saja sekarang, saya akan cukup dengan sisa umur saya ini bisa berbagi, membuat orang sadar bahwa lingkungan ini adalah milik kita bersama, kita jaga, kita rawat untuk kita semua. Iya, benar sekali ya, Opa. Dan juga, apa namanya, ketika kita, melihat, lingkungan kita yang tidak asri, itu juga tidak hanya kepada kitanya yang berdampak, tapi juga ke generasi selanjutnya, begitu ya, Opa. Dan, harusnya kan ketika kita melihat, orang-orang yang di generasi kita sekarang, melihat sosok Opa yang masih kuat, masih ada kesadaran, masih ada keinginan untuk menjaga lingkungan, harusnya itu bisa dicontoh juga oleh rekan-rekan komunitas kita. Dan juga kita juga berbicara ini mengenai keberlanjutan lingkungan, tidak lepas kepada peran anak muda, seperti itu ya Opa. Pertanyaan terakhir nih Opa, apa pesan dari Opa kepada anak-anak muda dalam menjaga lingkungan Opa? Anak-anak muda itu mulai kita dari rumah tangga saja. Kita mulai saja, remaja, putri, putra mau menikah, kasihkan. Kamu harus bisa mendidik anakmu jadi lebih baik. Ya. Seperti saya, ayah saya hanya pembantu prajurit polisi. Saya bisa lebih bagus, tapi kan pendidikan ayah saya. Remaja kita ini kalau salah didik, bisa kenakalan remaja, pengaruh narkoba. Kita lihat aja. Kalau narkoba itu kan anak muda, artis ingin populer, tidak kuat, dia mencari rangsangan obat itu. Artinya apa? Dia mencari jalan pintas. Peran siapa itu? Peran orang tua. Sayang sekarang ya, karena ekonomi berat, suami bekerja, istri bekerja, anak diasuh oleh pembantu, ya pembantu sekolahnya belum tentu ongkoloro ya, tidak sekolahan dan sebagainya. Bagaimana dia bisa mendidik? Zaman saya, ibu saya di rumah. Saya, istri saya nggak boleh kerja. Dia dulu udah asisten apoteker. Jadi dia anak kita. Anak saya 2, bisa jadi. Sekarang saya rawat cucu saya. Kalau semua keluarga membuat keluarga dia sekampung, negara kita akan kuat. Sekarang yang kita lihat apa? Kesadaran orang itu tidak ada. Disiplin. Disiplin membuang sampah, oke. Disiapkan buang sampah. Yang angkut sampah siapa? Dikasih kotak merah, kuning ini. Masukkan ke truk. Dicampur lagi di sana. Dibuang di TPA. Merusak lingkungan. Kan tahu. Nah tadi bagaimana kita ekonomi sirkular, kemudian ekonomi biru, laut yang biru. Saya lebih tertarik kepada hotel di Jakarta, Banten, di Bali, semua menjual pantai. Coba kita hitung, limbah apa yang diberikan oleh hotel. Orang yang berkunjung ke laut, menikmati pantai itu, apa yang dia buang. Kalau ini sudah kita sadarkan, tidak semudah membalik telapak tangan untuk menyadarkan orang. Saya mulai rasa ini harus dimulai di rumah tangga. Ayah ibu bisa mengajarkan kepada anaknya disiplin, menjaga lingkungan, apa memanfaatkan lingkungan yang bagus. Ceritakan, lihat sana ada banjir bandang, karena hutannya dirusak, gunungnya dirusak. Akhirnya apa? Kita menderita. Nah, membuat kesadaran itu siapa? Saya kecil dulu, ibu si Potido diceritain wayang, bagaimana yang baik, mana yang jahat. Gitu. Jadi sekarang hidup itu tinggal milih. Orang pintar itu bisa 2 macam, pintar untuk kebaikan dan pintar untuk kejahatan. Bagaimana cara bawa bank, bagaimana juga buat Google ATM, itu pintar. Kalau nggak pintar dia nggak bisa. Tapi kalau
Inter otak, hatinya bagus, ya. Hatinya yang menahan dia. Otak bisa macam-macam, mau jahat, mau apa, otak kita. Tapi hati yang ngerem, hati yang bersih, inilah yang menjaga kita. Nah sekarang hari ini saya sempat bicara sini, teman-teman yang mendengarkan, menyaksikan ini, mari kita sadarkan diri, lingkungan itu sangat bermanfaat kita, untuk anak cucu kita, untuk Indonesia, untuk dunia kita, yang lebih udaranya segar dan buat kita sehat. Baik, Opa, itu tadi pernyataan terakhir dari Opa ya, bagaimana kesadaran itu dimulai dari kita di rumah, seperti itu ya Opa. Keluarga itu adalah sebuah peran penting dalam penjagaan lingkungan. Dan terima kasih Opa sudah mau Sama-sama, Kak. bersedia bercerita di sini mengenai pandangan Opa terhadap lingkungan. Oke, kepada rekan-rekan sekalian, sekian podcast kita pada hari ini. Saya Izati Nisa bersama Opa Manila pamit undur diri dan sampai jumpa.